Masih hangat. Selamat datang. Bawa. Yuk, tadi. Baru sini. Yuk, jangan kabel. Ketuanya. Bagus. Terus, mana gue? So, Punya masalah saya. Oh, saya beli masalah sampean. Hari ini kami dari unit Resmob akan melaksanakan press release terkait dengan tindak pidana setiap orang melakukan kekerasan terhadap anak dan menyebabkan anak mati. Dasarnya adalah laporan polisi nomor 386 bulan 9 tahun 2023 tanggal 14 September tahun 2023 waktu kejadian hari Kamis 14 September pada pukul 01.00. TKP-nya ada di warnet Pradipa Ruko Royal Park nomor 17 Jalan Kelipang Raya Sedangmulyo, Kecamatan Tembalang. Untuk pelapor atas nama Muriantono, untuk korban atas nama Muhammad Adin Anwar, usia 17 tahun, warga Kelurahan Sedangmulyo, Kecamatan Tembalang. Kondisinya saat ini adalah meninggal dunia dikarenakan pendarahan pada otak. Saksi yang sudah diperiksa atas nama Ardiansah, atas nama Dani, dan atas nama Anggit. Kemudian pelaku ada 6 orang. Yang pertama Agung Rahmanto bin Sunarto, katakan 26 tahun, ya, warga Meteseh, Kecamatan Tembalang. Kemudian yang kedua Mika Fakih Arya Putra, warga Sambiroto, Kecamatan Tembalang. Yang ketiga Plateu Malekusuma, katakan warga Sedangmulyo, Kecamatan Tembalang. Yang kemudian Haidar Saputra, sama warga Sedangmulyo, Kecamatan Tembalang. Kemudian Muhammad Haris, Kecamatan Tembalang. Yang terakhir adalah Bagus Putra Pratama, katakan ya. Ke-6 tersangka ya sudah dewasa semua, ya, tidak ada yang di bawah umur. Kemudian untuk kronologis kejadian, ya, pada hari Kamis tanggal 14 September sekira pukul 12 korban dijemput oleh tersangka Mika, Haris, Haidar, dan Hani di rumahnya di daerah Pucanggading, Kecamatan Meranggen. Yang kemudian dibawa ke TKP, yaitu di daerah Kelipang, di sebuah warnet. Nah, kemudian di sana, sesampainya di sana, korban diajak oleh tersangka Bagus untuk potong rambut, ya, dipotong rambut gundul. Ya. Selanjutnya ditanyai oleh tersangka Bagus, uangnya habis buat apa saja, ya. Namun korban menjawab dengan berbelit-belit, ya. Jadi nanti mungkin bisa ditanyakan secara rinci untuk permasalahannya, kurang lebih masalah uang, gitu ya, tersangka ya. Ya. Jadi kemudian setelah dilakukan pencukuran rambut korban, kemudian dibawa ke dalam warnet. Disitulah dilakukan pemukulan secara bersama-sama ke 6 orang pelaku sehingga menyebabkan korban meninggal dunia. Namun meninggal dunianya tidak di tempat. Pada saat itu sempat dibawa ke rumah salah satu pelaku atas nama Bagus, ya? Iya, Pak. Ya, dibawa ke rumah salah satu pelaku atas nama Bagus. Kemudian di rumah tersebutlah korban ditemukan meninggal dunia. Untuk barang bukti, yang pertama adalah satu pasang sandal, ini yang digunakan untuk memukul kepala, ya. Kemudian satu pasang alat cukur rambut dan sepeda motor roda 2, roda Vario, ya. Waktu penangkapan ini diamankan di rumahnya masing-masing, ya. Diamankan kemarin di rumahnya masing-masing. Untuk pasal yang dipersangkakan, ya, karena ini adalah korbannya anak di bawah umur, jadi kita menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak, ya, pasal 76C junto pasal 80 ayat 3 Undang-Undang
Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang 23 tahun 2003 tentang perlindungan anak. Ya, setiap orang melakukan kekerasan terhadap anak dan menyebabkan anak mati, ya, ancaman hukumannya adalah 15 tahun penjara. Selanjutnya, saya persilakan untuk tersangka untuk menjelaskan kronologis dari awal permasalahannya. Siapa yang bisa menjelaskan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang mempunyai permasalahan dari awal karena si almarhumnya mengambil uang saya dari dompet saya waktu tidur di rumah saya. Terakhir main pada siang hari tiba-tiba saya nggak ngeligawa kalau dompet saya itu belum hilang uangnya. Saya mengantarkan korbannya itu ke Pratipa, tempat warnet biasa saya nongkrong, Pak. Lalu saya tinggal pulang lagi ke rumah untuk mengambil uang di rumah, ternyata dompet saya sudah tidak ada uangnya lagi. Dan saya tanyakan kepada teman saya yang bernama Mas Eris, apakah dia mengetahui si korban ada di mana. Lalu seminggu kemudian saya ketemu Hadibnya karena ada yang mengasih tahu saya tempatnya di mana korbannya. Terus saya jemput di Pucang Gading, saya bawa ke Pratipa, tempat warnet. Saya tanyakan gimana uang saya, bisa pulang apa ada. Terus saya tanyakan juga uangnya dibuat apa saja. Orangnya berbelit-belit, tidak bisa menceritakan, rasanya dibuat jajan gitu aja. Ya itu yang punya ide dibawa ke rumah itu siapa? Kok nggak diobatkan lah dibawa ke rumah? Saya, Pak. Tak kira itu lebam biasa. Saya rumah di rumah, Pak. Nah, mukulnya ada bagian apa saja? Saya sendiri pelaku memukul bagian kepala sebelah kiri sama tangan, Pak. Sebanyak 7-8 kali. Nah, satu-satu dijelaskan. Yang paling ujung, kamu apa perannya gitu? Saya Aris. Peran saya karena waktu ditanya Bagus si korban itu jawabannya belit-belit, nggak mengenakan, makanya waktu itu saya keadaan minum juga, akhirnya emosi akhirnya saya memukul punggung korban 1 kali, pipi kanan dan kiri 1 kali semua itu. Terus saya seret ke kamar mandi, saya piting lehernya, terus saya masukkan kamar mandi, saya tutup pintunya, saya tendangi, saya injak bagian punggung, pundak sebelah kanan sama kepala atas sama 3 kali. Ya. Nyatunya nih, siapa nih? Nah. Saya memukul korban. Nama saya Plate Uman Kusuma. Dan saya memukul korban dengan tangan kanan dan kiri sebanyak 10 kali. Lalu menyulut sedatan itu pada bagian tangan sama kaki kiri, terus sama kepala. Saya atas nama Gunawanto. Peran saya memukul sendal bagian wajah dari korban sebanyak 5 kali di bagian pipi, terus menendang punggung 1 kali, sama menginjak muka 2 kali. Saya Hidra Saputra. Peran saya tanyain uangnya kemana, malah dianya terbelit-belit, terus saya tampar pipinya 3 kali. Saya Wika. Peran saya menampar mulut deket sebelah kiri 1 kali, sama menendang tangan 2 kali, sama jidat 2 kali. Terus hubunganmu apa bersama korban? Hubungan saya dengan teman-teman, Pak. Teman dari kecil? Enggak, dari kecil ketemu udah besar, Pak.
Duitnya berapa tuh? Uangnya diambil korban sebanyak 600.000 Pak. Itu sekali langsung semuanya Pak. Memang sering nginep di rumahmu ya? Ya, biasanya memang itu di rumah saya, dekat dengan keluarga saya juga. Bagus sih ya? Buatan berancam Pak Niko nggih laren-laren kok. Orang tuanya nggak ada, orang tuanya nggak tahu. Yang ke rumahnya si korban. Iya, orang tuanya nggak tahu, nggak tanya. Ya belum tanya Pak. Cuma saya kabarin adiknya di rumah saya dikumpulin orang. Lah waktu orang kamu tahu Bagus meninggal gimana? Bukan Bagus yang meninggal. Ya korban. Korban Adit yang meninggal. Bukan orang kamu. Ya Kan kaget. itu. Terus kamu alasannya apa sama orang kamu? Ya saya jujur sama orang tua saya kalau dia saya pukulin. Ada lagi? Tanyakan? 14 tahun. Enggak, bro. Hasil otopsi dari rumah sakit sudah keluar. Hasilnya korban mengalami gegar otak karena adanya pendarahan dalam otak. Ya, jadi rata-rata pelaku ini memukul banyak di bagian kepala. Ya, jadi ada pendarahan di dalam otak. Itu yang menyebabkan korban meninggal dunia. Ada lagi? Cukup ya? Baik, kalau cukup terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dekat dulu. 19 tahun. Mika 19 tahun, tapi sudah termasuk kategori dewasa. Korbannya yang masih di bawah umur. Ini teman satu tongkrongan nggak ada? Satu tongkrongan. Yang lain itu berarti cuma ikut-ikut aja atau memang punya masalah sama korban? Yang lain cuma kamu doang kan? Ya yang pokok permasalahannya saya sendiri, kalau dengan saya nggak tahu. Spontan aja. Yang sempat masuk ke kamar mandi, alasanmu apa Mas kok ikut-ikutan? Ya karena waktu ditanya Adib itu uangnya kemana kan terbelit-belitiku. Nah kan apalagi di tongkrongan juga minum-minum. Nah kan jadi emosi itu Mas. Jadi emosi ya itu makanya tak pukul terus tak seret ke kamar mandi itu. Hadap sini dulu. Ayo, pegang. Ini mantap. Ya, Pak.